Apa sih behel itu? Silahkan dokter. Oke, Untuk apa nih behel nih? jadi behel itu adalah suatu alat ya. Alat kita ngomongnya kalau di kedokteran tuh pasti semuanya tuh alat gitu. Behel itu alat bentuknya kotak-kotak ya, yang itu tuh ditempelin ke gigi di hampir semua gigi ya. Tujuannya untuk apa? Saya akan coba sesimpel mungkin. Memang saya buat simpel gitu ya, karena sebenarnya kalau menurut textbook tuh banyak banget tujuan-tujuan behel tuh yang sangat spesifik. Nah, saya rangkumkan tujuan behel itu hanya untuk membetulkan posisi-posisi gigi yang salah. Jadi menempatkan gigi di posisi-posisi yang ideal. Tentunya semua penempatan itu berdasarkan dengan kaidah-kaidah ortodontis yang itu tuh harus dipatuhi gitu. Nah, terus emang kenapa gitu ya? Kenapa sih emang harus giginya harus rapi, Dok? Kenapa giginya tuh harus di posisi yang tepat gitu, yang ideal gitu? Emang kalau gini aja eh, kenapa emangnya gitu kan? Maksudnya saya juga nggak ngerasa kenapa-kenapa gitu. Nah, saat kamu itu pakai behel, saat teman-teman itu pakai behel, kemudian giginya jadi rapi, sebenarnya kita itu sedang bekerja sama dengan tubuh kita untuk membentuk suatu sistem yang sangat bagus, terutama untuk pencernaan, yaitu melalui sistem pengunyahan. Karena dengan gigi, susunan gigi yang rapi itu pengunyahannya menjadi akan sangat maksimal dan sangat bagus, sehingga itu berefek juga tentunya untuk ke pencernaan kita. Jadi tubuh kita juga pastinya jadi lebih sehat. Nah, gampangnya gitu sih. Gitu. Oke, terima Amin, Dok. kasih. Jadi, itu tadi behel menurut ortodontis. Jangan salah tanya, karena behel ini banyak sekali istilahnya. Behel di dunia ortodontis, kalau nanya ke ortodontis, jawabannya ya seperti tadi. Tapi kalau nanyanya ke tukang bangunan, beda lagi. Behel itu beda lagi di tukang bangunan. Ada Emang satu kalau di lagi, tukang behel bangunan itu, apa? yang behel itu Kalau di loh, tukang behel bangunan? kolom yang besi kotak-kotak itu, yang buat bangun Iya, itu, iya, yang iya, buat iya, iya, dicor iya, iya, nantinya, iya. itu namanya behel. Ada satu lagi, ada satu lagi. Jadi jangan sampai salah tanya juga. Kalau nanyanya ke tukang bengkel, behel itu beda lagi. Tahu behel motor yang di belakang itu yang buat narik, kalau nyetandarin standar tengah itu kan ditarik belakang jok Oh, itu. iya, 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 iya. Oh, Ada itu namanya ada behel ya? besi. Itu ada besi di Mm-mm. belakang jok itu namanya behel juga. Jadi Mm-mm. urusan behel percayakan ke orang yang tepat. Kalau kamu pengen behelin gigi ya jangan ke tukang bengkel, nanti dipasang behel motor gitu. Apalagi ke tukang bangunan dipasanglah behel bangunan. Ya, intinya seperti itu. Istilah Kacau nih. itu istilah itu harus ditempatkan pada istilah yang tepat sesuai dengan keilmuannya, kayak gitu ya. Jangan salah. Nah, siapa nih yang butuh behel, Dok? Jadi kalau kita mau bilang mau apa jawab pertanyaan ini, behel untuk siapa? Kayaknya saya harus ngangkat suatu apa ya, kayak teori gitu ya. Jadi saya ceritain sedikit. Jadi rahang orang Asia, rahang orang Indonesia itu lumayan sempit. Nah, karena dia sempit ini sehingga tidak mampu untuk menampung semua gigi yang nantinya akan tumbuh. Gigi itu totalnya yang akan tumbuh itu 32 gigi permanen. Nah, dengan apa histori ukuran rahang Indonesia yang apa sempit tapi giginya gede itu agak nggak mungkin untuk menampung semua gigi ya. Kalau misalnya itu pun mungkin, kalau misalnya rahangnya itu mungkin menampung 32 gigi, itu kemungkinannya cuma dua kondisinya. Yang pertama itu giginya berantakan, ya berantakan, maju mundur. Dan kondisi yang kedua itu giginya maju, tonggos, monyong, apalagi ya bahasanya, ya gitulah, boneng. Ya Selonjor, jadi gigi selonjor. selonjor ya gigi selonjor, jadi kondisinya cuman itu gitu, antara berantakan atau tonggos. Nah, sehingga kalau saya apa kita mengacu dari teori yang tadi rahang sempit itu, maka jawabannya itu hampir semua
hampir semua atau kebanyakan orang Indonesia itu membutuhkan perawatan behel gitu. Nah, tapi di sini saya coba kadang saya mencoba mengembalikan gitu. Menurut pasien gimana gitu? Pasien yang dirasakan pasien tuh apa sih? Ada keluhan atau enggak gitu ya? Karena di sini fakta di lapangan itu saya banyak menemukan sebenarnya pasien ini itu datang dengan kondisi yang secara medis itu butuh banget untuk dibehel, butuh banget ya. Ini harusnya dibehel. Tetapi setelah habis itu pas saya tanya ada keluhan nggak gitu, ternyata pasiennya nggak ngeluh apa-apa loh, nggak ngeluh apa-apa. Padahal kondisinya secara medis butuh banget dibehel pasiennya, tapi nggak ngeluh apa-apa. Oh nggak ada keluhan ya gitu kan? Nggak sih dok, saya santai aja, nggak ada kenapa-kenapa gitu. Nah nggak kenapa-kenapanya pasien itu kadang tuh bisa dua kemungkinan. Yang pertama itu bisa jadi pasien memang tidak ada tuntutan untuk tampil cantik, untuk tampil ganteng, untuk tampil rapi, sehingga menurut teman-teman ya biasa aja, nggak ada gimana-gimana. Aku gini juga ada yang suka kok, misalnya kayak gitu ya. Nah, kemungkinan yang kedua itu pasien masih hidup aja dengan giginya kayak gini, nggak mati gitu, ya masih bisa makan, itu jadi ngerasa fine-fine aja, nggak ada masalah. Nah, saat menemui hal-hal itu, yaitu hal-hal di mana pasien itu sangat membutuhkan treatment behel, sedangkan tidak ada keluhan, yang kita bisa lakukan, yang saya atau mungkin teman-teman sejawat teman-teman kolega ortodontis lainnya bisa lakukan, ya hanya memberikan edukasi, memberikan informasi bahwa kondisi ini sebetulnya suatu kondisi yang salah yang harus dibetulkan. Dan nanti kalau misalnya sudah dibetulkan, maka akan ada perbaikan cukup banyak di kesehatan kamu, di hidup kamu misalnya, yang awalnya udah ngerasa cantik jadi cantik banget, jadi ganteng banget. Ya begitulah. Jadi kalau misalnya ditarik kesimpulan dari siapa aja sih yang butuh behel, kalau berdasarkan pengalaman saya, hampir semua orang di Indonesia itu butuh behel. Karena kalau rahang orang Indonesia itu ya, berdasarkan pengalaman saya merawat cukup banyak pasien, itu ya maksimal bisa menampung gigi-gigi itu kurang lebih sekitar 24 sampai 28 gigi lah. Ya, sedangkan gigi kita ada 32 gigi. Gitu, cukup banyak memang gigi kita. Mungkin mungil-mungil juga kali ya orang Indonesia. Jadi ya gitulah. Oke, ya itu tadi siapa yang butuh behel ya. Jadi sebenarnya gigi seseorang itu nggak ada yang ideal 100% ya. Kalau ideal 100% itu artinya secara perhitungan juga benar-benar 100% itu nggak ada. Gitu. Jadi intinya adalah behel itu nanti secara medis hubungannya produk hasil akhirnya adalah perbaikan kualitas hidup.